Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu 22 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Oke, kemarin kita baru aja melihat kapitulasi lagi di market kripto semakin dalam. Bitcoin sempat jatuh ke level sekitar 80.500, diikuti likuidasi 1,9 miliar US dollar dan rekor outflow 3,79 miliar dari ETF Bitcoin bulan November. Hari ini kita fokus pada sinyal dovish Fat Williams dan ancaman besar Japanese carry trade yang sama seperti tahun lalu. Kita langsung ke berita yang pertama. Bitcoin terus tertekan nih, jatuh hingga menyentuh level 80.500 sebelum sedikit rebound ke angka 85.000. Dalam 24 jam terakhir, terjadi likuidasi long position sebesar 1,98 miliar, melibas lebih dari 400.000 trader. Dana ETF Bitcoin Spot US mencatat rekor outflow bulanan tertinggi sebesar 3,79 miliar di November. ETF BlackRock, IBIT, menjadi pendorong utama, menyumbang 63% dari total outflow. Analis teknikal mencatat konfirmasi dead cross nih pada grafik harian Bitcoin, 50 DMA di bawah 200 DMA. Secara historis, pola ini mendahului penurunan harga 64% hingga 77% dalam siklus sebelumnya. Ini menandakan struktur bull market telah di-invalidate dan bisa menjadi awal dari bear market. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Meskipun FOMC minutes Fed kemarin hawkish, sinyal dovish kembali muncul nih, membuat pasar terpecah lagi. Presiden Fed New York, John Williams, menyatakan bahwa Fed dapat memotong suku bunga dalam waktu dekat, tanpa mengancam target inflasi 2% di tahun 2027. Ia juga mengakui bahwa tarif dari Trump menambahkan 0,5% hingga 0,75% poin ke inflasi. Pernyataan Williams, ditambah revisi negatif pada NFP kemarin, menyebabkan probabilitas Fed rate cut Desember melonjak hampir 2 kali lipat, dari yang tadinya 39%-an menjadi 69,4% berdasarkan CME Fed Watch Tool. Meskipun peluang rate cut membaik, saham Nvidia turun lebih dari 3% kemarin, menghapus gain setelah laporan keuangannya. Ini membuktikan seperti yang dikatakan analis. Nvidia sizzle dipadamkan oleh probabilitas rate cut yang menurun. Meskipun odds kini naik lagi, sentimen risk off itu masih tetap kuat. Keputusan Fed Desember kini sangat terpecah, highly split. Governor Lisa Cook menjadi fokus utama sebagai potensi suara penentu atau decisive seven vote, yang bisa menentukan apakah rate cut akan terjadi atau tidak. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Di sini ada ancaman Japanese carry trade lagi nih. Ini bisa menjadi bencana global. Gubernur Bank of Japan, BOJ, Kazuo Ueda, mengeluarkan sinyal terkuatnya menyatakan BOJ akan membahas kelayakan dan waktu kenaikan suku bunga di pertemuan Desember tanggal 18 sampai 19 Desember. Ini adalah perubahan nada yang signifikan dan dilakukan untuk melawan pelemahan yen. Apa itu carry trade? Japanese yen carry trade adalah praktik meminjam yen karena suku bunga di Jepang sangat rendah sampai negatif dan menggunakan yen tersebut untuk berinvestasi di aset berimbal hasil tinggi seperti Bitcoin dan saham US. Dampaknya apa? Jika BOJ menaikkan suku bunga di Desember, ini akan membuat biaya meminjam Japanese yen menjadi mahal. Para trader carry trade akan dipaksa menjual aset beresiko, Bitcoin dan saham US, lalu mengembalikan yen yang mereka pinjam. Kenaikan suku bunga BOJ yang tiba-tiba dapat memicu arus keluar modal secara masif dari kripto dan juga saham US. Ini berpotensi memperburuk kapitulasi yang sudah terjadi di Bitcoin dan menekan rally saham US Tech. Ini adalah resiko liquidity global terbesar di akhir tahun ini. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya, meskipun peluang rate cut The Fed Desember secara statistik meningkat berkat Williams, kesehatan on-chain Bitcoin sangat buruk, dari mulai dead cross, rekor outflow, dan 800 juta realized loss di berita yang tadi kita bahas. Tambahan ancaman dari BOJ carry trade yang akan aktif di Desember, berarti pasar risk on berada dalam tekanan makro ganda yang sangat berbahaya. Kita perlu pantau support 80.000. Sekarang kita bahas ke Fed Watch Tool. Kemarin pada saat kita bahas Fed Watch Tool, kemungkinan The Fed untuk memangkas suku bunga itu kecil banget ya, bahkan sampai 39,1%.
Tapi setelah John Williams ngomong, ini kemungkinan The Fed untuk memangkas suku bunga di tanggal 10 Desember itu langsung naik ke 71% nih. Dan kemungkinan The Fed untuk menahan suku bunga jadi turun banget, turun drastis ke angka 29%. Ini bisa dibilang bagus untuk market, tapi balik lagi gue ingetin, data ini sangat volatile, jadi nggak bisa dijadikan acuan. Sama seperti pembahasan kemarin, satu governor The Fed Dovish saja langsung bisa membalikan angka probabilitas ini. Jadi kita perlu lihat data yang nanti akan keluar. Tapi sayangnya data employment US itu baru akan keluar setelah FOMC meeting di tanggal 10 Desember. Jadi balik lagi, The Fed nggak akan punya data bulan Oktober untuk menjadi acuan pengambilan keputusan di bulan Desember. So lumayan mengkhawatirkan, kita lihat aja nanti keputusan The Fed seperti apa. Plus nanti tanggal 26 November akan keluar data inflasi. Nah, mungkin itu satu-satunya data yang bisa menjadi acuannya The Fed soal inflasinya US. Kalau misalnya inflasinya itu turun, atau seenggaknya nggak naik ke 3,3, 3,4, tapi akan lebih baik kalau inflasinya itu turun sampai 2,8, 2,7, itu akan jauh lebih bagus. Tapi nggak akan terlalu banyak berpengaruh kalau inflasinya itu still di 3%, 3,1%, kayak gitu ya. Terus habis itu kita bahas ke ETF flow. ETF flow Bitcoin, tanggal 20 November, BlackRock melakukan penjualan 355,5 juta dolar dan mengakibatkan tanggal 20 November ini menjadi outflow terbesar di bulan November ya, yang mencapai 903,2 juta dolar nih. Ini sangat buruk, para pelaku ETF itu sedang dalam mode panic selling ya. Jadi mereka benar-benar ngelihat Bitcoin itu nggak ada harapan gitu di cycle kali ini. Dan konfirmasinya itu banyak banget, dari mulai weekly moving average, terus juga dead cross, kayak mereka itu udah kehilangan harapan untuk Bitcoin di cycle kali ini. Tapi di tanggal 21 November, ini ada inflow nih. Inflow-nya sebesar 324,6 juta dolar, ini masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita lihat nih, untuk price action-nya seperti apa, karena di sini ETF flow 324 juta itu lumayan besar ya. Walaupun nggak sebesar outflow di tanggal 20, di tanggal 13, dan lain-lain, tapi bisa dibilang ini lumayan lah. Tapi kalau misalnya BlackRock outflow sebesar ini lagi, ini langsung ETF flow 324 juta ini langsung nggak ada artinya ya. Oke, kayak gitu untuk ETF flow Bitcoin, terus kita lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum di sini sama Bitcoin, tanggal 20 November BlackRock ternyata juga melakukan outflow nih, yang mengakibatkan outflow di tanggal 20 November untuk Ethereum itu mencapai 261,6 juta dolar. Tapi sama juga, tanggal 21 November, ini excluding BlackRock, ada inflow sebesar 109,4 juta dolar. Jadi nanti kita lihat aja secara price action-nya, secara sentimen masih sama seperti kemarin, sama seperti Bitcoin juga, masih cenderung banyak outflow-nya. Dan bisa dibilang ini outflow-nya walaupun kecil-kecil, terlihatnya masih gedean Bitcoin, tapi perlu diingat juga inflow-nya Ethereum itu cuma 12,7 miliar dolar. Ini total keseluruhan inflow di Ethereum. Bisa dibilang ini masih sepertiganya atau kurang dari sepertiga dari ETF flow-nya Bitcoin. Jadi wajar banget kalau misalnya volumenya itu nggak sebesar Bitcoin, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke price action. Kita mulai lagi dari Nasdaq. Nasdaq baru aja menutup pergerakan harga di minggu ini di angka 24.274 dan dia masih berada di atas demand daily ya. Jadi secara daily dia still bullish walaupun ini diambang kehancuran nih. Ini bisa dibilang sekarang lagi ketahan banget di SNR. Ini SNR yang sebelumnya menjadi resistance dan bisa menjadi support, di sini menjadi support, dan kemungkinan di sini menjadi support. Tinggal kita lihat nih, apakah demand daily ini mampu mempertahankan struktur bullishnya di time frame daily. Kalau secara 4 hour, ini obviously dia still bearish, karena terakhir kita bahas dia udah break of structure ya. Dia udah break of structure, bahkan break of structure-nya ini meninggalkan bear FVG yang sangat besar. Dan jadinya biasnya itu jadinya bearish ya, karena ada bear FVG dan kemungkinan kalau harga nyampe ke sini, itu bakalan ada selling pressure lagi. Dan secara 1 hour pun dia still bearish, ini letak supply-nya itu masih sama supply-nya 4 hour. Oke, kayak gitu ya untuk Nasdaq, masih sama seperti pembahasan kita yang lalu-lalu. Jadi secara time frame besarnya itu dia masih terlihat fine-fine aja ya, karena secara structure pun di sini demand weekly-nya masih jauh banget. Kalau misalnya dia tembus dari sini, kemungkinan besar dia bisa retest ke area SNR ini. Karena ini area SNR yang sebelumnya itu menjadi resisten, menjadi all time high di tahun 2025 di bulan Februari. Dan ini key levelnya masih jauh banget ya, beneran masih jauh banget. Jadi kita lihatnya dari internal structure aja. Kalau misalnya dari sini udah ada pemantulan, it's good. Tapi kalau misalnya di sini jebol, nggak menutup kemungkinan kalau dia bisa sampai ke level sini.
Atau mungkin level stop pertamanya mungkin di sini. Karena di sini juga ada support. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk Nasdaq. Sekarang kita bahas ke total IS. Kita pengen lihat pergerakan gambaran kripto secara keseluruhan. Ini adalah pergerakan total market cap kripto, tapi excluding stablecoins. Jadi bisa dibilang ini menggambarkan pergerakan kripto secara keseluruhan, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lain-lain gitu. Sekarang kita bahas dari time frame weekly-nya dulu. Secara time frame weekly, di sini ada demand weekly yang kemarin kita udah bahas. Ini kelihatannya kalau misalnya dia closing di bawah demand weekly ini, berarti secara internal structure dia udah back to bearish ya. Jadi kita tinggal lihat tutupan candlenya di hari Senin jam 7 pagi. Kalau misalnya dari sini nggak ada pemantulan, it's bad ya. Karena seperti yang kita udah bahas, ini adalah level krusial yang sangat perlu dijaga nih. Ini ada Bull FVG di time frame weekly dan SNR yang sangat krusial di sini. Jadi bisa dibilang ini double key level ya. Plus level ini bisa dibilang ini adalah top di cycle sebelumnya. Kalau misalnya level ini ditembus, nggak menutup kemungkinan dia bisa sampai ke demand monthly. Dan ini harus dijaga banget ya. Harus dijaga banget, harus ada pemantulan dari sini. Karena kalau dari sini nggak ada pemantulan, ya udah. Kita benar-benar breakdown dan crypto officially masuk bear market. Konfirmasinya udah banyak, be careful. Jangan hold altcoin sampai cycle depan, karena nggak tahu apakah level average kalian bakal dijemput atau enggak. Sekarang kita bahas ke daily time frame-nya. Daily time frame-nya masih sama ya, ini supply daily-nya di sini. Penurunannya agresif, nggak ada pullback sama sekali, nggak ada yang bisa kita bahas ke lower time frame-nya. Secara 4 hour, sekarang kita bahas ke 4 hour ya. Sebenarnya secara 4 hour supply-nya itu sama kayak supply daily. Sebenarnya di sini. Tapi di sini ada pullback kecil-kecil dan kita ngelihatnya ini mungkin supply-nya untuk 1 hour ya. Jadi untuk supply 4 hour-nya kita samain aja sama supply daily. Karena levelnya sama, ini bisa jadi level yang sangat krusial. Mungkin kalau misalnya harga nyampe ke sini, boleh pertimbangkan exit altcoins yang kalian pegang. Not financial advice ya. Terus kita bahas ke 1 hour-nya. Secara 1 hour terakhir kita bahas di sini dia benar-benar ke reject dari supply 1 hour ini. Jadi dia udah break off structure ya. Dia udah break off structure dan sekarang banget supply-nya itu di sini karena ini adalah last pullback-nya. Jadi tinggal kita lihat kalau misalnya kita mau ngelihat bounce dalam waktu dekat, dia harus bisa take out supply 1 hour ini. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu untuk take out supply 1 hour ini, expecting dia bisa creating lower low lagi, which is akan sangat buruk dan bisa mengakibatkan selling pressure tambahan untuk cryptocurrency yang kita pegang. Kayak gitu untuk pembahasan total IS, sekarang kita bahas ke Bitcoin dominance. Oke, untuk Bitcoin dominance ternyata demand 4 hour yang kemarin kita bahas itu masih mempertahankan struktur bullish-nya ya. Tapi secara structure dia udah creating lower low nih. Jadi nanti kita bahas aja dari 1 hour-nya. Tapi per sekarang gue ngelihatnya kemungkinan besar dia bakalan channeling lagi nih. Dia masih mempertahankan demand 4 hour-nya. Mungkin beberapa waktu ke depan dia bakalan channeling lagi nih. Karena di sini kelihatan ya. Di sini kelihatan dia kayak bikin trend line. Di sini trend line-nya. Terus habis itu di sini trend line lagi nih. Nah, tinggal kita lihat trend line mana yang bakalan jebol. Kalau misalnya trend line-nya jebol, kita perlu hati-hati, kemungkinan besar dia bisa menuju ke level yang dijebol itu ya. Jadi kayak misalnya dia jebol dari trend line yang atas. Jadi kemungkinan dia bisa melakukan kenaikan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya dia jebol ke bawah, itu dia bisa aja retest dalam waktu dekat ke demand daily ini. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita lihat aja mana trendline yang bakal dijebol duluan. Tapi dari channeling ini, kemungkinan besar dia bakalan turun perlahan ya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya mungkin altcoins itu bisa outperforming Bitcoin lagi. Sama seperti kemarin-kemarin ketika Bitcoinnya itu turun drastis, di sini struktur Bitcoin dominance-nya itu bearish, itu kemungkinan besar altcoins itu bisa outperforming Bitcoin. Jadi tinggal kita pantau struktur internalnya bearish, tinggal kita lihat level mana yang bakalan jebol. Bisa nggak di sini dia cuman konsolidasi aja back and forth? Ini bisa juga ya, karena mengingat hari ini hari Sabtu, besok Minggu, jadi kita ada di weekend. Weekend sering banget volumenya itu kecil, jadi volatilitasnya itu nggak terduga gitu. So, nanti kita bahas aja dari price action altcoins lainnya gitu. Sekarang kita bahas ke Bitcoin. Oke, Bitcoin benar-benar nyampe ke level yang pertama yang kita bahas kemarin, level 0,79. Dia udah nyampe ke level 0,79 dan level yang kemarin kita bahas juga demand weekly.
Jadi gue lumayan takut ya, bahas level penting tuh sekarang gue lumayan takut. Kenapa? Soalnya level penting yang kita bahas bener-bener kemarin, itu langsung disamperin sama Bitcoin di hari itu juga. Jadi kayak kita bahasnya pagi-pagi ke siang, terus habis itu sorenya langsung disamperin gitu. Ini lumayan mengkhawatirkan ya, tandanya selling pressure itu masih sangat besar sekali. Sellersnya itu masih sangat agresif, so menurut gue jangan terlalu agresif dulu di Bitcoin gitu. Per sekarang banget, dia masih bearish banget di seluruh time frame ya. Di daily dia bearish, supply-nya masih jauh banget. Di 4 hour dia juga bearish, ini supply-nya juga masih jauh banget. Dia perlu naik berapa persen nih ke supply 4 hour? Bitcoin perlu naik 24% kalau mau nyampe ke supply 4 hour. It's insane ya, benar-benar insane banget. Di sini penurunannya agresif. Kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly ya, secara time frame weekly dari topnya ke bottom yang di sini, ini belum bisa dibilang bottom ya, tapi kita bisa jadiin acuan sekarang. Jadi bisa dibilang kalau kalian percaya Bitcoin dalam jangka panjang bisa nyampe ke level ini lagi, kita udah dapet diskon 36%. Nah, itu mindset investor. Tapi bang, kalau misalnya turun lebih dalam lagi gimana? Kalau turun lebih dalam lagi ya berarti lebih bagus dong. Kalau misalnya mindsetnya investor, misalnya turun sampai sini, berarti kita dapat Bitcoin itu harganya diskon 60%. Kita perlu ngelihat jangka panjangnya guys. Secara jangka panjang, ini jangka panjang ya. Ini time frame weekly. Dia itu up only guys. Secara jangka panjang, bahkan top di cycle dari 2011 itu bisa dicapai di cycle berikutnya. Di sini, top di 2013 bisa dicapai di cycle berikutnya. Top di 2017 bisa dicapai di top berikutnya. Jadi, kalau mindsetnya investasi, it's a good time to start cicil beli. Menurut gue seperti itu. Tapi balik lagi, not financial advice. Jangan gara-gara gue bilang seperti ini terus kalian all in gitu, jangan ya. Karena selling pressure itu masih gede banget. Tapi kalau misalnya mindsetnya untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan, it's a good time to buy. Kayak gitu ya. Jadi mindsetnya kita lihat penurunannya berapa dari harga yang sekarang. Persentase penurunan itu kita anggapnya sebagai discount. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dari struktur. Secara structure, demand daily-nya masih jauh banget, kita nggak akan bahas supply daily-nya. Sekarang kita bahas supply 4 hour-nya. Supply 4 hour-nya itu ada di angka 104.600 sampai 107.400. Jadi kalau misalnya Bitcoin itu bisa sampai ke sini, itu bagus untuk dijual ya. Karena ini area supply gitu. Jangan di hold kalau misalnya kalian percaya bear market udah tiba. Terus kita lihat ke 1 hour-nya. Secara 1 hour supply-nya ada di sini, di kisaran 92.000 sampai 93.000. Kalau misalnya Bitcoin belum mampu untuk take out supply 1 hour ini, jangan mengharapkan ada bounce dari level yang sekarang. Termasuk supply 15 menit ini nih. Karena kita ngeliat kemarin 15 menit, di sini dia sempat MSS to bullish, tapi ternyata dia lebih respect struktur di 1 hour-nya. So be careful, menurut gua supply 15 menit ini nggak bisa dijadiin acuan, kita akan lebih lihat ke supply 1 hour-nya ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu, supply 15 menitnya itu ada di angka 88.176 sampai 87.620. Kayak gitu untuk Bitcoin. Terus sekarang kita bahas ke Ethereum. Oke, Ethereum udah officially tembus dari area SNR yang kemarin kita udah bahas ya. Ini kayak level SNR-nya itu sama sekali nggak di-respect. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, tembus seperti ini, be careful, dia bisa jadi resistance ya. Sekarang kita bahas dari price action-nya. Secara price action, di sini kita lihat juga ya, it's very bad for Ethereum. Kalau misalnya kita lihat dari cycle sebelumnya, dia tuh turun berapa persen dulu sih? Dia turun 52% gitu, terus ada pemantulan sedikit ke area 50%-nya, baru abis itu dia bear market ya. Di cycle sebelumnya seperti itu. Nah, dia nyampe nih ke area premium, baru abis itu dia melakukan penurunan. Sebenarnya yang gue cari sekarang itu ini, kenaikan pullback dulu ke area premiumnya, abis itu gue melakukan penjualan gitu. Karena di sini secara structure dia udah confirm bearish, terus kita tunggu pullbacknya, baru abis itu melakukan penjualan. Sebenarnya yang gue cari itu. Tapi sekarang penurunannya itu sangat agresif ya. Di sini dia baru confirm bearish, gue masih menunggu nih dia pullback dulu. Kalau misalnya secara time frame 1 hour-nya itu back to bullish, nah itu konfirmasi yang gue butuhkan tuh.
untuk melakukan penjualan di area premium, kayak gitu. Jadi sama konsepnya seperti premium and discount, level discount itu bukan tempat yang bagus untuk melakukan penjualan. Karena gue ngelihatnya kalau misalnya kita jual di sini, itu kayak panic selling ya. Dan personally gue nggak mau panic selling gitu. Karena panic selling selalu endingnya itu not good. Jadi balik lagi gue masih menunggu pullback dari pergerakan bearish ini. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Ethereum. Secara daily dia still bearish. Di sini level supply-nya 4.252 sampai 4.097. Itu di kisaran 3.658 sampai 3.556. Dan untuk supply 1 hour-nya itu ada di angka 3.060 sampai 3.015. Kalau misalnya dia nggak mampu untuk take out supply 1 hour ini, jangan expect dia bisa mantul dari area yang sekarang gitu ya. Ini dia benar-benar tekanan jualnya itu masih tinggi, so be careful. Walaupun sekarang dia kayak ada ini ya, kayak ada pelemahan momentum, tapi tetap perlu kita lihat dari lower time frame-nya. Even 15 menitnya, itu supply-nya masih di sini nih. Ini supply 15 menit terakhirnya. Jadi ya kita lihat aja, apakah dari sini dia ada rejection, atau dia malah bisa breakout dari 15 menit ini, baru ada chance ya. Baru habis itu ada chance supply 1 hour ini bisa ke take out juga. Tapi balik lagi, acuannya di supply 1 hour ini. Kalau supply 15 menitnya itu ada di 2903 sampai 2874. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk Ethereum. Sekarang kita mau bahas ke Hype. Gue pengen lihat nih. Derivatif token sekarang keadaannya seperti apa? Oke, keadaannya buruk ya. Keadaannya buruk sekali. Terakhir kita bahas kemungkinan dia bisa konsolidasi. Dia konsolidasi bentar, terus penurunan kenceng banget 20%. It's very bad secara daily. Coba kita lihat daily dulu ya. Secara daily dia udah mengkonfirmasi dia MSS to bearish ya. Dia udah mengkonfirmasi dia MSS to bearish di external structure-nya. Sama seperti pembahasan kita kemarin, kalau misalnya dia udah mengkonfirmasi dia MSS to bearish secara daily dan secara eksternal, ini kita perlu be careful ya. Ini bisa jadi hype mau turun lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya barang, pertimbangkan untuk cut loss. Dan kita bahas kemana nih level yang bisa dikunjungi oleh hype. Level pertama yang bisa dikunjungi, level pertama itu di Bull FVG ini, di kisaran $30 sampai $28. $23 sampai $21. Nanti kita lihat level mana yang bakal dikunjungi. Terus kita bahas juga area OTI-nya deh sekalian. Untuk area OTI-nya ada di level $18,8 sampai $13,7. Jadi ini area OTI-nya. Kemungkinan besar kalau misalnya hype sampai ke area OTI ini, kemungkinan ada pemantulan, kayak gitu ya. Tapi pastikan kalau misalnya kalian mau cicil beli, pastikan di level discount ya. Discount itu di bawah 50% retracement. Kalau misalnya di atas 50% retracement itu namanya level premium. Kayak gitu untuk gambaran besarnya. Sekarang kita bahas ke 4 hour. Secara 4 hour, dia itu still bearish ya. Jadi di sini dia sempat bikin higher high. Ini adalah range trading terakhir kita yang kita bahas. Dia udah berhasil MSS to bearish di sini. Jadi dia udah officially bearish di time frame 4 hour-nya juga. Dan untuk supply terakhirnya ada di sini. Ini level supply-nya untuk 4 hour di kisaran 39,8 sampai 38,3. Jadi be careful kalau misalnya hype sampai ke level supply 4 hour ini, kemungkinan besar ada rejection. Terus kita bahas ke 1 hour-nya. Oke, ternyata supply 4 hour-nya sama 1 hour-nya sama ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya hype nyampe ke level sini, kemungkinan besar ada rejection. Kayak gitu ya. Hype sudah benar-benar bearish di time frame daily 4 hour. Kalau misalnya kalian punya barang, boleh pertimbangkan untuk cut loss karena secara structure dia udah bearish. Tapi kalau misalnya kalian nggak sejalan dengan analisa ini, it's okay, it's fine. Pastikan kalian memiliki strategi exit, strategi risk management yang kalian percayai ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya exit plan, sangat perlu berhati-hati di hype. Oke, seperti itu untuk hype. Terus kita lanjut ke Aster. Kita pengen lihat nih. Coindex satu lagi yang di backing sama CZ yang mengakibatkan dia itu nge-pump sampai 2.500-2.600%. Kita bahas ya sekarang. Karena pergerakannya sekencang ini, kita akan bahas dari internal structure-nya aja nih. Secara internal structure, daily-nya itu bullish karena di sini dia udah MSS to bullish. Dan sekarang kita bahas aja dari internalnya di 4 hour. Oke, secara 4 hour di sini kelihatan ya, dia udah mampu MSS to bullish nih. Tapi di sini dia juga ketembus nih. Dia udah MSS to bearish lagi. So ini be careful ya. Secara 4 hour-nya itu dia back to bearish lagi.
Tapi kabar baiknya mungkin di sini, nah dia masih ketahan trendline ya. Jadi nanti kita lihat aja dari time frame yang lebih kecil lagi. Tapi secara 4 hour, dia udah bearish. Kayak gitu ya. Sekarang kita bahas ke time frame 1 hour-nya. Secara 1 hour, dia habis ke-reject nih. Dia habis ke-reject dari supply 1 hour ini. Tinggal kita lihat, apakah dia dari sini bisa tembus atau enggak. Karena di sini, ini kan supply 1 hour terakhir. Dia udah back to bearish juga, sama kayak 4 hour. Tapi sekarang dia kayak mau nembus supply 1 hour ini lagi nih. Jadi tinggal kita lihat, apakah dia mampu untuk breakout dari supply 1 hour ini. Kalau misalnya dia mampu breakout dari supply 1 hour ini, nggak menutup kemungkinan dia bisa sampai ke supply 4 hour ini. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Aster, so still good. Kalau misalnya kalian mau trading kan boleh, tapi pastikan mengerti soal risk management dulu ya. Nggak bosen-bosen gue ingetin mengerti dulu soal risk management. Karena kalau misalnya mau trading nggak ngerti soal risk management, bisa kena likuidasi gitu. Kayak anaknya Pak Purbaya ya. Anaknya Pak Purbaya kena likuidasi 5 miliar guys. Nah, itu bahayanya nggak ngerti soal risk management ya. So, be careful, jangan mau sampai kena likuidasi dan uang kalian bisa benar-benar hilang di market. Kayak gitu ya. Kalau misalnya mau investasi, gue ingetin lagi, ini bukan tempat yang bagus untuk investasi, kecuali kalian ngerti soal risknya, karena pergerakan Aster itu udah naik sekenceng ini, gitu. Orang-orang yang beli di sini, orang-orang yang beli di sini, itu masih cuan ratusan persen guys, dengan pergerakan Aster yang turun dari topnya itu udah 46%. Padahal dari topnya udah turun 46%, tapi orang-orang yang beli di sini itu cuannya masih ratusan persen gitu. Termasuk gua, jujur gua ada punya Aster, gua belinya itu di 0,6an, itu gue masih cuan 100% guys. Dan jujur gue udah jual barangnya, gue udah jual 50%, jadi sisanya itu masih running profit gitu. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, market crypto masih dalam tekanan jual. Jangan terlalu terburu-buru untuk all in di market. It's not a good time to all in karena kita udah di Q4 2025, kita udah di Q4 post halving year yang biasanya mengindikasikan top di cycle-cycle sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian percaya Bitcoin secara jangka panjang, kita udah dapet yang seperti kita udah bahas, diskon lebih dari 30%, which is good. Karena Bitcoin dalam 4-year cycle, itu dia selalu bisa menembus all-time high-nya. Kalau misalnya dari harga yang sekarang, ke all-time high-nya, itu up 50-an%. Dalam jangka waktu misalnya 4 tahun, dia naik 50%, kenaikan investasi 50%, di atas 10% per tahun, it's good gitu. Kalau misalnya kalian percaya investasinya jangka panjang. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya ya it's okay gitu. Karena secara data, ya datanya menunjukkan Bitcoin selalu bisa nembus all-time high-nya gitu. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.